Pada kali ini kita akan memulai acara podcast dalam nilai-nilai berakhlak. Nah, akan kita langsung tanya-tanyakan ya ke sumbernya. Di sebelah saya ini ada Bapak mentor kita yang kece abis, kece badai. Boleh diperkenalkan Bapak? Izin? Oke, terima kasih. Nama saya Hewan. Ya, saya Rescuer. Rescuer ya, sudah hampir 15 tahun di Rescuer di Basarnas. Mungkin asalnya ya, asal Ya, ya. boleh. Oke, asalnya saya sebelumnya bertugas di Sumatera Utara di Medan, kantor Sar Medan, kelas A. Setelah itu baru hampir 2 tahun ini baru belakangan pindah ke kantor Sar Medan. Ini untuk perkenalannya. Ya, siap. Boleh dilanjut Bapak ya, sharing-sharing pengalamannya sebagai rescuer yang paling teringat Pak sampai sekarang. Kapal yang karam di perairan Danau Toba, yang kedalaman kapal karam tersebut itu terdeteksi ada di dasar di kedalaman 486 meter di bawah permukaan danau. Danau itu dalamnya tuh lebih dari itu. Ya, jadi danau itu cukup, dinamanya kaldera ya, itu kaldera di Danau Toba yang tinggi air permukaannya aja sudah 900 meter. Nah, jadi dapat kapalnya itu di 486 meter di bawah permukaan danau. Masih banyak lagi ya kalau untuk operasi SAR yang saya ingat, yang saya kira yang membekas. Pokoknya banyak yang sangat membekas. Ya. Kalau untuk proses operasi SAR di lapangan, kalau dikaitkan kan dengan nilai-nilai berakhlak yang saya dan kita bahas ini, kira-kira apa ya Bapak yang bisa diimplementasikan dari nilai-nilai berakhlak itu di dalam operasi SAR ini? Yang bisa kita implementasikan sangat banyak sekali. Yang paling pertama, kita harus tahu batas diri kita, tahu kemampuan diri kita, tahu lokasi kita di mana. Ya, karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat lokal, masyarakat adat kebanyakan di beberapa tempat. Kita juga harus tahu penguasaan atau pemenuhan skill kita. Jadi kita tetap harus berlatih. Sangat banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan berakhlak untuk pada saat pelaksanaan operasi SAR. Ya, karena medan operasi SAR itu dinamis, medan operasi SAR itu berkembang. Ya, terkadang beberapa hal yang tidak bisa kita implementasikan apa yang kita pelajari dari kegiatan-kegiatan kita latihan. Pada saat kita latihan yang berkaitan dengan skill, mau kita terapkan di lapangan itu kadang-kadang karena sifatnya medan operasi SAR itu dinamis, sering kita juga harus berimprovisasi yang memang pertimbangannya itu untuk keselamatan tim kita, untuk keberhasilan misi operasi SAR kita, kecepatan dan ketepatannya, dan hikmat tentunya. Karena yang saya hadapi sering di lapangan itu masyarakat suka kurang memahami ya apa yang jadi tugas pokok kita, apa yang jadi kerjaan kita. Terkadang memang masyarakat mungkin belum paham, ya jelas karena awam, yang mereka mungkin lihat sebatas kegiatan yang mereka memang belum pahami itu jadi statement tertentu buat mereka. Ya, kadang-kadang kita dibilang rescuer di lapangan itu dianggap tidak cepat atau tidak praktis atau tidak apapun segala macam. Jadi masyarakat berkomentar, itu sering juga menurunkan semangat tim di lapangan. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita untuk tetap fokus pada tujuan kita? Ya, karena tentunya apa yang masyarakat lihat terhadap kita itu harapan buat dia untuk yang menjadi tujuan operasi SAR itu harus segera ditemukan. Ya, saya seperti itu, saya kira. Sangat banyak pokoknya pelajarannya. Terakhir ya Bapak, tips dan trik untuk kami, para peserta LATSAR CPNS ini dalam mengamalkan nilai-nilai berakhlak di dunia rescue. Ini hal yang paling penting untuk adik-adik sekalian yang baru bergabung, yang akan lahir jadi penerus rescuer kakak-kakaknya, senior-seniornya di lapangan ya. Yang paling sangat penting adalah yang jadi tujuan kalian pertama adalah berangkat untuk melaksanakan operasi SAR. Tujuan paling utama adalah pulang dengan teman-teman yang lengkap.
Kalian harus bisa saling menjaga terhadap tim kalian, jiwa korsanya dibangkitkan, peduli antar personil lainnya, terus sense of crisis. Kalian harus lebih kuat lagi di mana ada bahaya terhadap diri sendiri, bahaya terhadap masyarakat, dan yang paling penting bahaya terhadap tim kalian sendiri. Pertimbangan untuk melaksanakan suatu kegiatan operasi SAR, ukur dirinya. Kita sanggup apa tidak, kita mampu atau tidak, kita bisa apa tidak. Nah, segala ekspektasi dari masyarakat untuk mencapai tujuan dari operasi SAR itu agar bisa kepada titik goalsnya itu apa, ya kalian harus bisa tabah dalam berlatih, kalian harus cukup fokus dalam berlatih, kalian tuangkan semua rasa semangat kalian, cintanya kalian, ya karena memang khususnya untuk pekerjaan kita sebagai rescuer ini, ya kita dedikasikan itu untuk masyarakat, yang kita pelayan masyarakat. Kita harus bisa menempatkan diri kita di mana memang kita dibutuhkan oleh masyarakat untuk nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Jadi saya tekankan untuk teman-teman adik-adik nanti semangat berlatih ya, karena medan operasi SAR yang akan kalian hadapi di kemudian hari nanti itu pasti bakalan jauh lebih dinamis dinamis seperti itu. Mungkin itu saja dari podcast Yel-Yel Berakhlak melalui Bapak Hela ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak untuk ya waktunya. sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, sukses ya buat adik-adik semuanya. Terima kasih Sukses banyak. sukses.